Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuesti Alkurnia, NPM 185305305 dari kelas semester 6A, nomor absen 17. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Di sini saya akan praktik mengajar untuk kelas 5 semester 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Amanda, Anggun, Natasha, Salwa, Ratu, Sekar. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau nanya nih, siapa tadi yang berangkatnya paling awal? Salwa, boleh minta tolong pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau nanya terlebih dahulu ya. Siapa yang tahu apa itu arti disiplin? Ya, jadi disiplin itu menaati sebuah peraturan. Nah, menaati sebuah peraturan ini ada yang di sekolah, ada yang di rumah, ada juga yang di lingkungan sekitar. Nah, ada yang tahu nggak apa yang disiplin itu yang kita terapkan di rumah? Iya, tidur tepat waktu. Ya, belajar dengan giat. Apa fungsinya kita belajar dengan giat? Yaitu agar kita dapat meraih cita-cita kita nantinya, ya. Selanjutnya juga ada disiplin di sekolah. Ada yang tahu apa yang disiplin di sekolah itu seperti apa? Berangkat tepat waktu. Ya, berangkat tepat waktu agar tidak terlambat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Nah, coba perhatikan
Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah, meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi tadi kelinci itu bisa bergerak karena apa? Karena kakinya bisa melompat, berlari. Iya. Nah, hewan tadi sama dengan manusia. Nah, di sini Ibu ada gambar nih. Coba anak-anak amati. Anak-anak lihat dulu ya. Dengar ya. Nah, coba kita amati. Ada hewan apa di sini? Kelinci. Kelinci. Coba kalau Ibu tanya, tadi kita telah membaca organ gerak hewan. Nah, coba kita lihat kelinci. Apa alat geraknya? Kaki. Ya, kaki. Karena kaki bisa meloncat, berlari dan berjalan. Ya, nah, coba kita lihat yang manusia. Ada yang tahu apa alat geraknya? Kaki dan tangan. Iya, kaki dan tangan. Nah, coba angkat tangan kalian. Bisa, coba sini. Bisa ya? Nah, tangan ini berfungsi untuk memegang, menulis, mengambil. Ya, coba selanjutnya apa lagi yang ada di tubuh kita yang bisa digerakkan? Kaki. Iya, kaki. Kaki fungsinya untuk Berjalan, berlari, dan melompat. Ya, anak-anak sudah pintar sekali ya. Nah, dan selanjutnya mari kita buka buku tema halaman 3. Buku tema halaman 3. Ini ada judulnya Organ gerak manusia dan hewan. Nah, mari kita membaca dalam hati dulu ya. Nah, pada organ gerak manusia dan hewan yang telah anak-anak baca tadi, kita baca. Coba Salwa
membaca pada paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengelilingi sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Bergerak ini karena adanya rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu. Nah, coba Anggun di paragraf kedua. Organ gerak pada hewan dari manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan bersama. Antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, terima kasih. Jadi, alat gerak yang digunakan manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang. Yang kedua itu terdapat alat gerak aktif yang berupa otot. Coba selanjutnya Ratu, paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membantu alat pergerakan yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, jadi terima kasih. Nah, tulang ini disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Seperti tulang kita, kalau tidak ada otot tidak dapat bergerak. Nah, selanjutnya kita buka halaman berikutnya. Itu ada ayo berlatih. Nah, tadi anak-anak sudah membaca organ gerak manusia dan hewan. Nah, kita akan berlatih menentukan mana ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, ini ada penjelasan, ada contohnya. Nah, pada penjelasannya, apa itu ide pokok? Nah, ide pokok di sini adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini berada di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, contohnya pada paragraf pertama ada ide pokok. Ide pokoknya apa di sini? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana kalimat pengembangnya? Secara umum, gerakan dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Iya, benar. Jadi anak-anak, kita akan menentukan sebuah ide pokok dari paragraf 2, 3, 4,
Dan itu dari bacaan yang telah kita baca tadi ya. Nah, ini Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kita tulis bersama-sama di kertas yang telah Ibu sediakan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Coba sekarang Ibu mau tanya. Tadi sudah dikerjakan kan? Sudah. Nah, Ibu mau tanya pada paragraf 2. Ide pokoknya apa? Coba Salwa. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Ya, coba teman-teman yang lain benar tidak? Benar. Benar. Beri tepuk tangan untuk Salwa. Terima kasih. Nah, selanjutnya bagaimana ide pokok pada paragraf 3? Coba Natasha. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Bagaimana dengan jawaban dari Natasha? Benar tidak? Benar. Ya, jadi ide pokok yang telah disampaikan Salwa dan Natasha tadi benar. Ide pokok pada paragraf 4. Coba Sekar. Tulang merupakan alat gerak posisi, otot merupakan alat gerak. Bagaimana Anggun? Benar tidak? Benar. Jadi ide pokok pada paragraf 4 tadi adalah pasif. Iya, benar. Ayo beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan diskusi. Nah, diskusi ini kita akan menentukan ide pokok pada sebuah paragraf, dan kita akan membuatnya ke dalam bentuk paragraf. Nah, ini kan ada 6 orang ya. Ibu bagi menjadi ini 3. Dari sini 3 ya. Nah, kita akan berdiskusi bagaimana cara menentukan sebuah ide pokok, bagaimana menentukan fungsi dari ide pokok, dan apa ide pokok itu sendiri. Nah, itu ada pengertian ide pokok. Apa itu pengertian dari ide pokok itu sendiri? Tadi kan kita sudah belajar di awal apa itu ide pokok. Ide pokok yang ditemukan di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Sudah mengerjakan apa tadi? Ide pokok. Nah, coba hasilnya Ibu mau tahu nih. Nah, coba
perwakilan dari ini kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2. Nah, coba kelompok 1 maju semua. Kelompok 1, sebutkan apa itu pengertian dari ide pokok yang telah anak-anak diskusikan tadi. Ini pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat dalam kalimat utama. Ya, jadi ide pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Ya, dari suatu paragraf. Nah, selanjutnya itu ada fungsi ide pokok pada bacaan. Apa hasil diskusi adik-adik? Memberikan pelajaran dari inti suatu paragraf. Iya. Coba yang ketiga. Membaca kalimat dalam paragraf suatu demi suatu, menentukan inti paragraf tersebut. Iya, jadi menentukan ide pokok itu adalah membaca satu per Satu. Itu ya. Terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana dengan kelompok 2? Apa jawaban dari kelompok 1 itu sama dengan kelompok 2? Sama, tapi mungkin beda ya lebih penjabarannya ya. Coba kelompok 2, silakan paparkan hasil diskusinya. Ayo coba. Yang pertama adalah Ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam kedua paragraf. ya, jadi ide pokok itu adalah ide dari sebuah paragraf, ide pokoknya. Lalu selanjutnya Memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. ya, jadi fungsi dari ide pokok itu agar kita lebih memahami dari paragraf itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukannya? Menyimpulkan isi paragraf. Iya, benar. Jadi cara menentukannya itu seperti kelompok 1 tadi, sama. Intinya sama, dari membaca satu persatu lalu dapat menyimpulkan seperti itu. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya mengantuk ya pada pagi hari ini ya pembelajarannya ya. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Bisa? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kita tepuk tangan lagi ya, tepuk semangat lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Ibu simpulkan ya. Jadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan utama yang terdapat pada sebuah paragraf. Nah, fungsinya ini untuk menjadi dasar dari pengembangan paragraf itu sendiri. Nah, cara menentukannya bagaimana? Benar seperti dari kelompok Salwa tadi dengan membaca satu per satu, dan itu ada di awal atau awal, tengah atau akhir dari paragraf. Nah, selanjutnya benar juga yang telah disampaikan pada kelompok 2, yaitu menyimpulkan isi paragraf. Nah, selanjutnya Ibu berikan tugas di rumah ya anak-anak. Nah, di sini kalian bisa mencermati apa hewan yang ada di sekitar kalian, lalu mengidentifikasinya. Hewan yang biasa ada di sekitar kita itu apa aja ya? Kucing, burung, ayam, ikan, bebek. Nah, itu banyak ya. Nah, itu kalian, iya, ada juga angsa. Nah, itu kalian amati seperti tadi yang kelinci. Kelinci alat geraknya apa? Kaki.
Kaki. Kucing ada tangan nggak? Ada. Kucing ada tangan? Enggak. Kucing tidak ada tangan. Coba kalau ayam. Kaki. Iya, kaki. Bisa juga sayap. Sayap itu untuk berpindah tempat seperti itu. Dan nanti kalian bisa amati apa yang ada hewan di sekitar kalian dan dikumpul pada minggu depan ya. Nah, kita sudah mau di akhir pembelajaran nih. Apa yang anak-anak dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini? Kita telah belajar apa tadi? Ide pokok. Iya, ide pokok. Iya, tentang hewan. Ada hewan apa aja tadi kita belajar? Kelinci. Iya, kelinci. Kelincinya bisa Lompat. lompat. Lalu ada apa lagi? Manusia. Ya, manusia. Manusia memiliki alat gerak. Tangan dan tangan. Iya, tangan dan Kaki. tangan untuk Memegang, mengirim, menulis, kaki untuk berjalan, berlari, berlompat. iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran. Jadi kita dapat menyimpulkan hari ini kita belajar ada organ gerak hewan dan manusia, kita belajar juga ide pokok. Nah, semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum berakhirnya pelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu yuk. Kita nyanyi lagu Ampar-ampar Pisang. Yuk, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang. Masak sebiji diulung bali-bali. Mangga lekong, masak kayu bangka. Lekong dimakan api, apinya cangkulungkan. Lekong dimakan api, apinya cangkulungkan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Tadi udah Salwa nih. Ayo, siapa? Iya, coba Amanda. Terima kasih. Kita akan bertemu minggu depan ya, anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Ya. Terima kasih, sekian video dari saya.